Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfia Siska Pratiwi. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Syariah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Fraud pada Bank Syariah di Indonesia tahun 2017 hingga 2019. Perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan sangat pesat, yang awalnya hanya terdapat satu bank, yaitu Bank Muamalat Indonesia, kini menjadi 14 bank umum syariah. Tidak hanya jumlah bank umum syariah yang meningkat, namun jumlah aset bank umum syariah terus meningkat pada setiap tahunnya. Kita dapat melihat perkembangan bank umum syariah juga dari prestasi yang diraih, yaitu pada Global Islamic Financial Report atau GIFR pada tahun 2019, di mana Indonesia meraih peringkat 1 dengan poin 81,93. Dengan semakin berkembangnya perbankan syariah, maka sangat diperlukan kebijakan pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat. Karena industri keuangan dan perbankan merupakan industri yang paling dirugikan oleh tindakan fraud. Hal ini berdasarkan survei ACFE Indonesia pada tahun 2019. Jadi, bank syariah sangat rentan dan beresiko tinggi terhadap terjadinya fraud. Perbankan syariah memang menerapkan Islamic Corporate Governance, di mana di dalamnya terdapat syariah compliance. Namun, hal ini tidak menjamin untuk bank syariah akan bebas dari tindakan fraud, karena masih terdapat beberapa tindakan fraud yang tercantum dalam setiap laporan pelaksanaan DCG Bank Syariah. Berikut kasus-kasus fraud di perbankan syariah Indonesia. Terjadinya kasus fraud ini menandakan lemahnya praktik tata kelola perusahaan, kontrol internal, dan kinerja bank dengan artian bahwa ICG memiliki pengaruh penting dalam terjadinya tindakan fraud. Karena ICG merupakan kontrol internal pada bank tersebut. Oleh karena itu, diperlukannya penelitian ini untuk menguji dari syariah compliance dan Islamic corporate governance terhadap terjadinya tindakan fraud di perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2017 hingga 2019. Berdasarkan latar belakang dari masalah yang terjadi, kita dapat merumuskan masalah, yaitu satu, apakah profit sharing ratio berpengaruh terhadap tindakan fraud? Apakah Islamic investment ratio berpengaruh terhadap tindakan fraud? Apakah equitable distribution ratio berpengaruh terhadap tindakan fraud? Apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap tindakan fraud? Dan apakah Islamic corporate governance berpengaruh terhadap tindakan fraud? Tujuan dari penelitian ini yaitu menguji profit sharing ratio, Islamic investment ratio, Dewan Pengawas Syariah, equitable distribution ratio, dan Islamic corporate governance. Apakah mereka mempengaruhi terjadinya kasus fraud di perbankan syariah? Manfaat penelitian ini, selain untuk kontribusi secara ilmiah mengenai faktor-faktor yang mengaruhi terjadinya tindakan fraud pada bank umum syariah, ini juga bermanfaat untuk bank umum syariah karena mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan fraud di bank tersebut. Dan untuk investor, hasil penelitian ini dapat mempengaruhi pertimbangan mereka dalam memahami informasi kinerja suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi pada sebuah perbankan. Selain itu, juga bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan pemikiran untuk memperbaiki keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini. Kajian teori. Agensi teori merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara prinsipal dan agen. Teori agensi berkaitan dengan terjadinya fraud pada bank syariah, di mana fraud merupakan akibat dari timbulnya agensi problem. Fraud merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, dan memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lainnya di lingkungan bank atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank atau nasabah atau pengguna lainnya merugi. Hal ini berdasarkan Bank Indonesia tahun 2011. Syariah compliance atau fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan yang bersifat ex ante atau preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia pada tahun 2012. Profit sharing ratio. Menurut Hamid et al. Pada tahun 2004, profit sharing ratio merupakan rasio pengukuran yang menggambarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan mudharabah
dan musyarakah dengan total pembiayaan untuk menghindari bunga dan menggunakan sistem bagi hasil. Islamic Investment Ratio. Menurut Hamid et al. Pada tahun 2004, Islamic Investment Ratio yaitu rasio pengukuran yang menggambarkan perbandingan antara investasi halal dengan total investasi baik halal maupun non-halal. Sedangkan Equitable Distribution Ratio merupakan rasio pengukuran yang mengetahui bagaimana pendapatan yang diperoleh bank telah didistribusikan ke berbagai stakeholder yang diwakili oleh jumlah yang dikeluarkan untuk kord, donasi, biaya karyawan, dan lain-lainnya. Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan surat keputusan Dewan Syariah Nasional nomor 3 tahun 2000 bahwa DPS adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dan penempatannya sesuai persetujuan DSN. DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN dan prinsip-prinsip di lembaga keuangan syariah. ICG. ICG atau kita kenal sebagai Islamic Corporate Governance adalah tata kelola perusahaan berdasarkan sesuai prinsip ekonomi Islam dengan mengakomodasikan seluruh pemangku kepentingan secara adil. Berikut penelitian terdahulu yang kita jadikan acuan. Berdasarkan rumusan-rumusan masalah, kita dapat menarik hipotesis, di mana hipotesis pertama yaitu profit sharing ratio berpengaruh terhadap tindakan fraud. Kedua, Islamic Investment Ratio berpengaruh terhadap tindakan fraud. Yang ketiga, Equitable Distribution Ratio berpengaruh terhadap tindakan fraud. Yang keempat, Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap tindakan fraud. Yang kelima, Islamic Corporate Governance berpengaruh terhadap tindakan fraud. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017 hingga 2019 yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling dengan beberapa pertimbangan yaitu seperti Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2017 hingga 2019, mempublikasi laporan keuangan tahunan dan laporan pelaksanaan GCG secara lengkap periode 2017 hingga 2019, serta memiliki data-data lengkap terkait variabel penelitian. Definisi operasional variabel. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu fraud. Fraud diukur dengan jumlah internal fraud yang dilaporkan pada laporan pelaksanaan GCG masing-masing bank syariah. Variabel independennya diantaranya profit sharing ratio. Profit sharing ratio diukur melalui rumus PSR sama dengan mudharabah ditambah musyarakah dibagi total pembiayaan. Selanjutnya, Islamic Investment Ratio. Islamic Investment Ratio diukur melalui rumus IIR sama dengan investasi halal dibagi investasi halal ditambah investasi non-halal. Equitable Distribution Ratio atau EDR dihitung melalui pertama perhitungan average distribution for each stakeholder, di mana didapat dari cost and donation ditambah employees expense ditambah shareholder ditambah net profit dibagi number of stakeholders. Kemudian, average distribution for each stakeholders dibagi total revenue, sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari EDR. Dewan Pengawas Syariah diukur menggunakan jumlah Dewan Pengawas Syariah yang terdaftar di Bank Syariah per 31 Desember 2019. Islamic Corporate Governance diukur menggunakan nilai komposit hasil self-assessment GCG Bank Syariah yang diungkap di dalam laporan pelaksanaan GCG Bank Syariah. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu laporan GCG yang tercantum dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah yang diperoleh melalui situs web masing-masing Bank Umum Syariah. Metode analisis data, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik inferensial dengan jenis statistik parametrik. Metode pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda atau multiple regression dengan dibantu software SPSS versi 24 untuk menguji hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Sehingga kita dapat mengetahui seberapa pengaruh dari masing-masing variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heterokinezitas,
uji autokorelasi. Selanjutnya, tahap uji hipotesis yang terdiri atas uji koefisien, uji koefisien determinasi, uji F simultan, dan uji T parsial. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.